Hadirin jamaah, kata Rasulullah SAW, orang yang beriman ada punya hidupnya itu beberapa karakter. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, iman seseorang yang akan dia terus naik, yang pertama apabila orang itu bisa menjaga amanahnya. Bisa menjaga amanahnya. Seseorang akan terus naik apabila dia bisa menjaga amanahnya. Kenapa? Kata baginda Rasulullah SAW, la imana liman la amanatalah. Tidak seseorang itu beriman kepada Allah kalau dia tidak bisa menjaga amanahnya. Mohon maaf hadirin jamaah, amanah itu banyak. Bukan hanya jabatan, bukan hanya kekuasaan, termasuk diri kita, termasuk jiwa kita. Ini titipan dari Allah SWT. Istri kita, anak-anak kita, jiwa kita, semuanya nanti akan ditanya di hadapan Allah SWT. Karena ini amanah dari Allah SWT. Sering saya sampaikan, nanti di yaumul qiyamah manusia tidak akan bisa berjalan menghadap Allah SWT kecuali ditanya 4 hal. La tajulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi. Yang pertama ini jiwa kita nih amanah dari Allah. Allah memberikan kita sehat walafiat, sehat akal kita, sehat terutama iman kita dan juga Islam kita, semuanya hadirin jamaah, jiwa kita, keluarga kita nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Dan ini hadirin jamaah, jiwa kita yang pertama kata Allah, nanti kata Nabi Rasulullah SAW ditanya yang pertama an umrihi, umur kita nih, an umhi ma'abnahu, umur kita diberikan oleh Allah SWT. Sering saya sampaikan bahwa umur kita Allah berikan kepada kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun sudah jarang Pak ya. Ditanya oleh Allah SWT. Kata Allah nanti, aku berikan kepadamu sehat walafiat, umur yang panjang. Dipakai apa umurmu? Apakah kita banyak duduk di majelis ta'lim? Apakah kita banyak baca Qur'annya? Banyak baca salawatnya? Apa kita banyak baca WA-nya, Pak? Hadirin jamaah sekali lagi, mohon maaf. Coba sama dengan saya mungkin orang sini ya. Dari kemarin Ramadan, insya Allah di sini kemudian hatam Quran kan pakai ya Ustaz, hatam ya bareng-bareng. Sama di Al-Quran juga sama. Tapi saya tanya, dari kemarin Lebaran Ramadan, ada yang sudah hatam lagi Al-Quran? Gimana Pak? Ibu udah hatam lagi Al-Quran belum? Padahal bulannya sama, harinya sama Pak. Jadi 6 hari setiap minggu itu 7 hari. Tapi memang 1 bulan kadang 30 hari, kadang 29 hari. Waktunya sama, hadirin jamaah. Dari kemarin Ramadan, kita sudah berapa juz sekarang membaca Al-Quran? Berapa ribu kita baca salawat? Tapi tanyalah diri kita, berapa kita setiap hari baca WA, baca status, baca kemudian lihat apa dan sebagainya, Facebook apa namanya Pak, Facebook apa itu Pak namanya, Facebook ya Pak dan sebagainya. Masya Allah, baca Quran kita Pak, mohon maaf sekali lagi, setiap hari usahakan kita setiap hari minimal itu kita ya 1 ain Pak. Jangan lupa, insya Allah hidup akan berkah. Dan tambah dengan sholawat kita. Sholawat kita sekurang-kurangnya Pak, kita baca sholawat 100 kali lah setiap hari. Dan juga perbanyak istighfar kita. Mohon ampun kepada Allah SWT. Minimal Pak, istighfar itu kita sehari 1000 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Yang mudah aja. Atau kita Sayyidul Istighfar. Apa semua Sayyidul Istighfar Pak? Insya Allah. Sayyidul Istighfar itu apa? Rajanya istighfar. Sebanyak apapun seseorang dosanya, maka Allah akan ampuni. Hadirin jamaah, istighfar itu yang lebih utama, lebih afdal sebelum subuh. Insya Allah orang yang mendawamkan istighfar sebelum subuh Pak, 1000 kali, 2000, 3000,
Apalagi kalau bisa 5.000 hari jamaah, hidupnya akan dijamin oleh Allah SWT. Tidak akan mendapatkan dia kesengsaraan dalam hidupnya. Utamanya baca istighfar dulu, Sayyidul Istighfar dulu sebanyak 10 kali atau 11 kali. Guru kami itu menyarankan banyak baca istighfar, tetapi sebelumnya baca Sayyidul Istighfar sebanyak 11 kali, itu sebelum subuh. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, abu laka, bini'matika alayya, wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa? Iya, betul Pak ya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, abu laka, bidambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Perbanyaklah itu Sayyidul Istighfar. Sebanyak apapun dosa kita, dosa pada tangga kita, dosa kepada suami kita, pada istri kita, anak-anak kita, dan sebagainya, dosa kepada Allah, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Sayyidul Istighfar. Hadirin jamaah, sekali lagi, umur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin jamaah, karakter orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang itu punya empati, punya simpati kepada orang lain. Dia selalu memberikan, menebar kasih sayang kepada orang lain. Orang lain sakit, dia cepat menengoknya dan dia cepat membantunya. Apabila ada seseorang lagi kesusahan, dia cepat hatinya terketuk membantu seorang. Itulah yang kedua karakter orang yang beriman. Nabi menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang, hadirin jamaah, sebelum dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadirin jamaah, kalau kita sakit, contoh tangan kita sakit, dibantulah oleh tangan kanan, sakit dibantu yang kiri. Begitu juga hadirin, kalau seandainya tangan kiri sakit, dibantu yang kanan. Kaki kita sakit, hadirin jamaah, dibantu oleh tangan kita, diobati dan sebagainya. Begitulah karakter orang yang beriman. Yang kedua, dia punya simpati. Apabila tetangga kita, saudara kita, sahabat kita lagi sakit, jangan lupa kita jenguk mereka dan juga berikan support yang terbaik. Kalau dia kesusahan, hadirin jamaah, kalau dia kesusahan baik segi ekonomi dan sebagainya, kita bantu rame-rame. Itulah karakter yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman punya sifat empati dan simpati terhadap tetangganya dan saudaranya, apalagi dengan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, kemarin kita Ramadan, setelah Ramadan kita ada silaturahim Pak ya. Jangan sampai kita memutuskan dari silaturahim. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'ur rahmin. Tidak akan masuk surga seseorang apabila dia suka memutuskan tali silaturahmi. Hadirin jamaah, bagaimana kalau Ustaz saya jauh minimal sekarang itu ada telepon, ada kabar. Terutama dengan kerabat kita, jangan sampai hadirin jamaah, kerabat kita, saudara kita, apalagi orang tua kita, dia nangis ingin berjumpa dengan kita. Dia nangis ingin bertemu dengan kita, tetapi kita diam-diam saja, kita cuek-cuek aja, hadirin jamaah. Nauzubillah. Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang. Ini iman sampai ditaruhkan oleh Rasulullah SAW. Tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak mencintai orang lain sebelum dia mencintai diri. Seperti orang dia mencintai dirinya sendiri, tidak mencintai dia tidak sempurna orang seiman apabila tidak mencintai orang lain sebelum dia mencintai diri kita sendiri. Itulah kata Nabi. Itulah karakter orang yang beriman, punya sifat simpati, empati dalam kehidupannya, hadirin jamaah. Lalu yang ketiga, hadirin jamaah, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang beriman kepada Allah, yang imannya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wala yatimul imanu illa bitamamil faraid was sunan. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia menyempurnakan ibadah fardunya dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Artinya apa? Rasulullah SAW menegaskan, orang akan sempurna imannya dengan melaksanakan ibadah salat fardu. Kalau bisa terutama berjamaah. 27 derajat. Sering guru-guru kita sampaikan 27 derajat Pak pahala dan keutamaan bagi orang yang berjamaah. Kalau kita sendiri belum tentu Pak. Belum tentu. Kalau kita husu dapat 1 Pak, kalau kita sendiri itu kalau husu salatnya.
Tapi kalau nggak khusyuk, wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu hadirin jamaah, kita setelah kita Ramadan kemarin, sekarang tingkatkan berjamaah kita. Jangan sampai kita lalai, kita meninggalkan berjamaah. Kalau bisa, setiap waktu ada waktu kita berjamaah. Karena kelihatannya ini muka-muka pensiun semua nih Pak ya. Iya Pak ya, insya Allah kalau orang pensiunnya ada di rumah terus Pak. Jangan sia-siakan waktu kita, umur kita Pak. Mumpung Allah berikan. Jangan sampai nanti kita ketika di akhirat nanti Pak, menyesal. Dan jutaan manusia sekarang dalam barjah nih Pak, dalam kubur, hadirin jamaah, dalam kuburnya jutaan manusia, dia mengharap kembali ke dunia. Laula akhiratani ila jaun qarib, ya Allah, kalau seandainya aku kembalikan ke dunia ini ya Allah, jangan lama-lama ya Allah, 1 jam saja, 1 hari saja. Wa aku minas shodiqin ya Allah, minas sholihin ya Allah, aku akan bersedekah dan juga akan merasakan amal soleh, kata orang yang kena di amal barjah hadirin jamaah. Karena hadirin jamaah, akhirat itu kekal selama-lamanya. Dunia kita paling lama, paling banter kita 80 tahun, 90 tahun sudah jarang. Tapi ingat saudara kita lihat tengok. Orang tua kita nih, nenek kita dulu sudah meninggal dunia, sampai sekarang udah berapa tahun? Berapa puluh tahun hadirin jamaah. Coba kita lihat para imam-imam kita. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua hadirin jamaah, para imam kita hadirin jamaah, dan para syuhada sholihin. Beliau sudah ratusan tahun di alam barjah, di kubur, sampai nanti hari kiamat hari jamaah. Bahaya hari jamaah, sekali lagi, akhirat itu kekal. Akhirat itu kekal selama-lamanya. Kita di dunia hanya sebentar. Oleh karena itu hari jamaah, ketika sekarang Allah berikan waktu kepada kita, kesempatan, jangan lupa sekali lagi saya tekankan, saya mengajak pada saudara saya semua, tolong jagalah sholat 5 waktu dengan berjamaah dengan imam. Jangan sampai kita nanti hadirin jamaah, ketika di dunia kita jarang berjamaah, tapi kita tiba-tiba sekali berjamaah kita di depan imam nanti. Nauzubillah. Insyaallah semuanya di sini ahli berjamaah semua. Insyaallah ahli surga semua hadirin jamaah. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Itu yang ketiga hadirin jamaah. Sekali lagi, tidak sempurna iman seseorang kecuali dia menyempurnakan ibadah fardunya dengan berjamaah dan juga dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Karena ini saya sampaikan, iman itu kan terbagi ada 3. Ada seorang itu iman, seorang itu ada orang itu imannya yang biasa-biasa saja. Ada yang iman yang kuat hadirin jamaah. Ada yang mohon maaf iman yang paling lemah. Iman yang biasa-biasa saja hadirin jamaah, ketika kita biasa melaksanakan sholat fardu, hanya fardu saja laksanakan, tapi tidak pernah dia melaksanakan qobliyah, ba'diyah. Ada ba'diyah, qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, ada qobliyah asar, kalau ba'diyahnya nggak ada. Ada qobliyah maghrib, boleh ada ba'diyah maghrib. Ada qobliyah isya, ada juga ba'diyah isya. Laksanakan selama kita bisa, selama kita mampu. Apalagi hari jamaah kita melaksanakan qobliyah subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat hari jamaah. 2 rakaat hari jamaah sebelum kita salat subuh, maka itu khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Jangan kita tinggalkan hari jamaah. Ustaz, bagaimana kalau saya datang ke masjid, salat tahiyatul masjid, kemudian kita salat subuh apa qobliyah subuh, itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya kan kita ini ketika mau iqomat ada waktu hari jamaah, ketika sudah mepet waktunya, jangan kita melaksanakan tahiyatul masjid dulu, utamakan dulu kita qobliyah subuh. Kita tinggal 5 menit lagi, 3 menit lagi, kejarlah kita sholat qobliyah subuh, bukan tahiyatul masjidnya. Kenapa? Kalau kita melaksanakan qobliyah subuh, otomatis yang namanya tahiyatul masjid ke bawah. Tapi kalau kita sholat tahiyatul masjid, qobliyah subuhnya nggak ke bawah, keburu qomat. Ya, jadi sekali lagi hadirin jamaah, utamakan kita fardunya dan juga hadirin jamaah laksanakan sunnah-sunnahnya. Sekali lagi, iman seseorang itu yang biasa yang standar, orang itu cuma hanya fardu saja, tapi sunnahnya tidak mau, itu biasa. Tapi orang yang imannya kuat hadirin jamaah, dia akan melaksanakan wajibnya diutamakan dan juga sunnah-sunnahnya.
Tadi hari jamaah, orang semua tidak mendapatkan kekayaan, Allah berikan kekayaan, tetapi dia akan bisa mendapat kebahagiaan. Orang yang sholat subuh berjamaahnya dan juga dengan anak-anaknya dan isinya, insyaallah hidupnya akan bahagia. Dan sekali lagi, dan tadi saya sampaikan bahwa tidak semua orang mendapat kekuasaan, tapi dapat kemuliaan. Dan orang yang melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat, maka insyaallah hidupnya akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, kemudian yang keempat, karakter seseorang yang beriman itu la wala yufsidul iman ila bijuhudil faraid wasunan. Hadirin jamaah, iman seseorang itu tidak akan rusak. Iman seseorang itu tidak akan rusak kecuali satu, dia ila bijuhudil faraid, kecuali dia orang yang suka meremehkan ibadah fardunya. Contoh, mohon maaf sekali lagi, ketika dengar adzan, hakikatnya ada jamaah yang adzan, ketika adzan itu Allah memanggil kita. Allah ketuk hati kita supaya kita datang ke masjid. Ketika hadirin jamaah kita dengar adzan, kata bapaknya, kata ibunya, ya adzan tuh, baru adzan. Nah ini kebiasaan manusia. Kata ibunya, kata istrinya, ya udah tuh komat, baru komat. Itu nanti Pak, mohon maaf sekali lagi. Atau ibu-ibu, mohon maaf sekali lagi, Bu, dengar adzan tuh, yuk sholat duhur, yuk sholat asar, nanti aja, tanggung. Ini lagi masak. Ibu, hadirin jamaah, Bapak, kalau ingin hidup bahagia kita, tidak rusak iman kita daripada Allah SWT, ketika dengar adzan kita, ya udahlah kita matiin kompornya, kita berangkat laksanakan sholat dua, kalau subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat, duhur 4 rakaat, kerjakan dulu sholat, utamakan sholat. Kalau bisa sekali lagi, sunnah-sunnahnya dan jangan kita tinggalkan. Sekali lagi, orang yang menyepelekan, yang meremehkan waktu sholat sudah ada, tapi dia meremehkan pertama sholat fardu, nauzubillah waliyadzubillah di jamaah. Jangan kita nanti-nanti, maka itulah akan rusak imannya seorang. Iman tidak akan rusak kalau dia menjaga sholatnya 5 waktu. Tapi orang yang menyanyiakan dan meremehkan sholat fardunya, maka sholat sunnah pun juga akan rusak dan imannya akan rusak. Nauzubillah waliyadzubillah. Hadirin jamaah. Lalu yang kelima, kata baginda Rasulullah SAW, karakter seseorang yang beriman kepada Allah SWT, wa man atammal faraidi wajabatahul jannah, dan seseorang yang karakternya kuat, yang iman kuat kepada Allah SWT, karakter yang kelima adalah menyempurnakan salat fardunya, hadirin jamaah, dan juga menyempurnakan melaksanakan salat sunnahnya. Kata Nabi, siapa saja orangnya yang melaksanakan salat wajib, salat fardunya, dan juga sunnah-sunnahnya, maka imannya akan kuat dan wajib masuk surga, kata Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita, hadirin jamaah, di dunia ini kita sekali lagi banyak cobaan dan rintangan dan godaan, terutama anak-anak kita. Jangan sampai anak kita, hadirin jamaah, dia tidak melaksanakan sholat, terutama sholat fardu. Apabila anak-anak kita hadirin tidak sholat, anak kita tidak sholat, tidak puasa, lalu kita membiarkannya, hadirin jamaah, maka nanti kelak di akhirat, walaupun kita sering ibadah, banyak ibadah kita, capaiannya hebat, sholatnya banyak, dan juga yang lain amal banyak, tapi anak kita, hadirin jamaah, yang akan merusaknya kalau seandainya dia tidak ditegur oleh kita. Sekali lagi, kepada anak kita tegas untuk kebaikan. Anak kita sekolah SMA, umpama, hadirin jamaah, jangan lupa, sekarang kan bawa handphone tuh. Nak, duhur ditanya, bukan makannya, tapi sholatnya. Udah sholat belum? Asar, nak, udah sholat asar belum? Karena anak sekarang itu, Pak, nak sholat, tar. Nak sholat, tar. Semua itu, Pak, termasuk anak saya. Itu paling susah anak itu, Pak. Paling susah usia ketika usia SMA.
17 tahun, 18 tahun, itu susah diarahkannya tuh. Kalau kita seorang orang tua tidak rewel, Pak, tidak rewel, itu bisa bablas anak-anak kita. Hadirin jamaah, kita sebagai orang tua, tolonglah jaga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kita dan juga jangan lupa keluarga kita. Anak-anak kita bisa menjerumuskan kita dan juga bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya satu kali anak kita nih enggak sholat, Pak, kita membiarkannya, hadirin jamaah. Kita membiarkannya, tidak menegurnya, tidak mengarahkannya, maka yang pertama nanti di akhirat nanti, hadirin jamaah, yang pertama yang dihisab kita, ditanya oleh Allah, yang pertama dijongklokkan, kita dijungkalkan, kita dilemparkan ke dalam api jahanam adalah kita sebagai orang tuanya. Nauzubillah, jangan sampai anak kita menjadi fitnah, anak kita menjadi musuh nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan insya Allah yang bapak-bapak kan kelihatan anak-anaknya sudah pada besar semua, Pak ya, sudah dewasa semua. Karena usia itu Pak paling susah. Usia 20 tahun ke atas barulah anak kita akan sadar. Usia 20 tahun, 25 tahun baru dia itu akan sadar. Betapa bangganya, betapa dia berharganya nasihat orang tua. Dia itu sadar 20 tahun itu biasanya. Itu seorang anak. Kalau usia 18 tahun, 17 tahun, 19 tahun itu, Pak, mohon maaf sekali lagi, itu paling susah diarahkannya manusia itu. Itulah karakter seseorang, karakter manusia. Tapi sekali lagi hari jamaah, jangan sampai hadirin jamaah kita yang wajib tidak dirusak dan juga sunnahnya. Dan apabila kita mengerjakan wajib dengan sempurna dan juga sunnah dikerjakan, kata Nabi, wajabatul jannah. Wajib seseorang itu masuk surga. Hadirin jamaah, jangan takut bagi kita semua. Kalau seandainya di kita ini ada iman seseorang, miskola darratin, seperti biji jarah yang paling kecil saja, ada iman aja kepada Allah. Kita meyakini tidak Tuhan selain Allah dan tidak Tuhan yang hak disembah kecuali Allah SWT. Sedikit saja, maka insya Allah dijamin kita masuk surga Allah SWT. Hadirin jamaah, yang penting kita sekali lagi sempurnakan ikhtiar kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin jamaah, saya mengingatkan, kalau kita sudah usia begini nih Pak, mohon sekali lagi, kalau ba'da maghrib itu jangan pulang ke rumah. Jangan pulang ke rumah. Insya Allah kita nggak pulang, Pak ya. Saya lihatkan ini orang-orang soleh semua nih. Setelah maghrib kita niatkan, kita itikaf, nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Itikaf, Pak, dari salat maghrib yang tadiru salat ba'da salat. Kita menjaga, menanti salat setelah kita salat. Artinya setelah maghrib kita, nih usia kita nih, jangan pulang ke rumah. Kayaknya indah sekali. Orang kaya setelah maghrib duduk di masjid, itu pantas dan itu sangat mulia. Kenapa? Orang kaya bisa di rumahnya, Pak, banyak makanan sebagainya. Mungkin dia kalau pulang ke rumah dia makan dan sebagainya, tapi dia duduk di masjid. Tetapi lebih indah lagi orang yang sederhana, dia setelah maghrib itu dia duduk di masjid baca Quran atau baca salawat. Sampai kapan? Sampai Isya. Dan sekali lagi, orang yang membaca Quran setelah pada maghrib dan pada subuh itu akan menambah kecerdasannya, kejeniusannya, menambah daya pikir, daya ingatnya dan jamaah. Ustadz, mohon maaf, umpama saya belum lancar baca Qurannya, Iqra nggak apa-apa. Ustadz, saya belum belajar Iqra, terus bagaimana? Fatihah bisa kan diulang-ulang, baca Fatihah, kemudian baca Al-Ikhlas, surat An-Nas, diulang-ulang. Ustadz, saya malas baca itu, terus maunya apa? Sholawat. Boleh. Boleh sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ustadz, udah capek sholawat, terus istighfar tadi. Istighfar 1000 kali, Pak, setelah maghrib kita baca. Baca 1000 kali istighfar. Insya Allah yakin kepada Allah, kepada Allah, orang yang beristighfar, baik itu pada subuh, pada maghrib, atau sebelum subuh, Allah jamin hidupnya tidak akan mendapatkan kesusahan. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekali lagi. Jadi yang kelima, sempurnakanlah ibadah wajib kita dan juga sunnah-sunnahnya, dan kita insya Allah dijamin oleh Allah SWT akan masuk surga kita.
Mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini sampai jam berapa nih Pak? Selesai ya? Sudah habis ya waktunya. Kemudian yang keenam, hadirin, karakter seseorang yang beriman kepada Allah SWT, dia setelah kita menyempurnakan tadi hadirin jamaah salat fardunya, sunnah-sunnahnya, dan dia menghiasi dirinya perbuatan dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia. Orang yang beriman kepada Allah, akhlaknya akan mulia daripada Allah SWT. Dan dicontohkan oleh Nabi Rasulullah SAW, beliau itu manusia yang paling agung dan yang paling mulia. Liutammima makarimal akhlak. Beliau seorang Rasul dan Nabi dan sudah dijamin masuk surga. Beliau akhlaknya amat sangat mulia. Karakter yang beriman kepada Allah seseorang adalah mempunyai akhlak yang mulia, baik itu kepada sesama maupun kepada Allah SWT. Akhlak kepada sesama, dia itu tidak sombong, hadirin jamaah. Akhlak kepada sesama, dia tidak sombong, selalu dia rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Dan juga akhlak kepada Allah, selalu dia beristighfar. Itu akhlak kepada Allah. Beristighfar, merasa dirinya paling hina daripada Allah SWT dan melaksanakan semua kewajiban dari Allah SWT. Hadirin jamaah, itu saja. Mudah-mudahan 6 karakter ini kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita sehat walafiat dan panjang umur.